Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Qadiriyah Bapak Abdul Rahim, yang kami hormati Bapak Ketua DKM Mushola Darussalam Bapak Sigit Teguh, yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 RW 09 Bapak Syafi'i TC, Akhirul Kiram Syadiyan Sunanda, para segenap orang tua, para segenap jamaah Majelis Taklim Al-Qadiriyah, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semuanya yang tidak disebutkan satu persatu. Semoga senantiasa diberikan nikmat istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan itu kita diturunkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa yang kami muliakan Sahibul Bait yang berkesempatan pada malam hari ini, Pak Yudi dan Pak Niko, moga-moga senantiasa Allah barokahkan dalam kehidupan. Khidmatul Syauqul Mustafa yang senantiasa menjadikan takwa mahabbah kita kepada Nabi dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita sudah berada di awal daripada bulan Jumadil Akhir. Artinya beberapa bulan lagi kita akan menjumpai atau kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Di bulan apa tadi? Jumadil. Habis Jumadil Akhir apa? Oh ya, habis Rajab apa? Oh, Sya'ban. Habis Sya'ban puasa. Puasanya orang? Puasanya kita langsung lebaran katanya. Puasa lebaran kan gitu ya. Sekarang udah masuk bulan Jumadil Akhir. Jumadil Akhir udah menyambut juga tahun akan menuju akhir 2024. Mari sama-sama Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita resapi surat yang senantiasa sudah kita hafal, surat yang senantiasa kita sudah baca. Ada yang belum hafal? Pasti semuanya hafal semua kan? Surat Al-Asr. Kalau An-Nasr dibaca, ini surat Al-Asr. Tentang apa? Tentang waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi masa, demi waktu. Sesuatu yang dinisbatkan oleh Allah pasti itu akan menjadi mulia, Pak. Wallahi, demi Allah, Allahnya mulia. Iya kan?
wali rasulihi, dan atas utusan Allah semuanya mulia. Karena sesuatu yang berdampingan dengan hal-hal yang mulia, maka dia akan menjadi mulia. Wal asr, demi masa, demi waktu. Di waktu ini kita jadikan menjadi mulia, atau waktu ini kita jadikan menjadi hina. Semuanya ada di diri kita. Semuanya kita dikasih pilihan. Monggo silahkan. Maka Allah melanjutkan ayatnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar kondisinya berada dalam kerugian. Rugi dunia, rugi akhirat, maka itu termasuk golongan orang yang celaka. Semoga kita termasuk golongan orang yang beruntung, bukan orang yang merugi. Gimana caranya? Allah Subhanahu wa Ta'ala udah kasih pilihan, dikasih juga tuh caranya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Terus watawasau bil haq, saling menasehati satu sama lain dalam hal kebaikan. Watawasau bis, dan saling menasehati dalam kesabaran. Ada tetangga kita sedang diuji oleh Allah, datanglah kita ke rumah tetangga kita, ngomong yang sabar ya, kan gitu ya. Karena kita lagi ngamalin tuh watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Maka di dalam sebuah kitab, nama kitabnya Bidayatul Hidayah, karangan Imam Al-Ghazali. Di situ dikatakan bahwasanya siapa saja yang memberikan sesuatu yang digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran kebaikannya. Contoh, ada orang kita nasehatin, Pak, kamu jangan begini, kamu jangan begitu, sebaiknya kamu begini, lalu dia ikutin tuh. Misalnya kamu jangan begini, coba kamu sholatnya perbaiki, Qurannya dibaca, zikirnya didawamin. Itu kalau diamalkan apa yang kita ucapkan menjadi ladang pahala. Begitupun sebaliknya, jika kita memberikan kepada seseorang apapun itu sesuatu yang dijadikan untuk maksiat, maka kita pun akan ikut untuk terkena dosanya. Contoh, Pak bikin motor tuh mau kemana? Mau ngambil kotak amal. Kita kasih tuh. Kita kasih tuh. Berarti kita memfasilitasi daripada kezaliman. Kita pun ikut serta di dalam yang mendapatkan dosa. Jadi sekarang saya tanya Bapak Ibu, nyari pahala, nyari dosa gampangan mana? Hah? Kadang-kadang nyari dosa, kenapa? Ngomong dalam hati, orang enak gua, ya kan? Orang enak, begitu kan bahasa kita ya. Kalau nggak dipinjemin tidak bahwasanya baginda Nabi dalam kitab hadis Arba'in karangan Syekh Imam Nawawi Al-Albani sudah menjelaskan, man ro'a minkum munkaran, siapa yang dari kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangan kalian. Di sini tangan jangan diartikan main tabok aja, Pak. Ini kebanyakan orang ya menafsirkan tangan di sini main nabok aja gitu. Ada orang salah kapok, bukan. Tangan diartikan dengan kekuasaan. Kayak Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, biyadikal khair, dengan tangan yang baik. Kalau artinya begitu. Lah emang Allah punya tangan? Berarti yadun di situ artinya bukan tangan. Artinya apa? Yang berhubungan dengan tangan, yaitu jabatan. Ada urusannya nggak jabatan dengan tangan? Ada nggak? Ada. ACC atau tidak itu dengan tangan, yaitu tanda. Ya ya? Benar nggak?
Maka dikatakan di situ man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan kamu punya kekuasaan. Kalau kamu nggak punya kekuasaan, falyughayyirhu bilisani, dengan lisan. Gimana? Bilangin, kok jangan di sini lu ngelakuinnya, jangan di sini ya, pindah ke sono pindah. Di apa namanya dibilangin itu pakai agak berani juga kita pakai lisan. Maka yang terakhir man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang pertama dengan kekuasaannya. Wa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bilisani. Maka dengan lisannya. Misal ada masjid nih Pak. Masjid tempat ibadah kan. Terus ada yang mabuk di masjid itu. Kita nggak punya kekuasaan, RT bukan, RW bukan, ketua DKM bukan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tegur mereka dengan teguran yang baik, fabilisani. Wah ternyata kalau yang kita tegur lebih serem nih. Nah kan ini letak permasalahannya. Membiarkan kemaksiatan berarti kita ikut serta dalam kemaksiatan tersebut. Membiarkan kemaksiatan berarti kita ikut serta dalam kemaksiatan tersebut. Maka ada kita ngomong begini Pak, biarin aja, yang begitu bukan gua ini. Nah itu hati-hati. Biarin aja, yang begitu bukan gua ini. Padahal kita dituntut untuk ciri-cirinya orang beriman, wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kalau nggak punya kekuasaan pakai lisan, nggak bisa pakai lisan, kita cegah kemungkaran dengan fabil qalbi, dengan hati. Wadzalika ad'aful iman. Kalau udah nyampe ke hati doang yang berani, ngelus-ngelus dada kalau kita melihat orang yang maksiat, kata baginda Nabi, berarti kita orang yang paling rendah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih ada keimanan tuh Pak. Bapak lagi naik motor melihat orang boncengan, cowok cewek kan kalau pelukan kenceng banget tuh ya. Terus hati kita ya Allah gitu kan, kalau itu berarti kita termasuk golongan orang yang fabidzalika ad'aful iman. Karena memang kita nggak punya kekuasaan dan tidak sampai lisan kita untuk menyampaikan. Maka dengan hati itulah ada cara terakhir. Kalau kita sudah cuek terhadap kemaksiatan yang berada di depan mata kita, berarti yang perlu ditanyakan adalah masih adakah iman di dalam diri kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Ada yang sudah pernah baca? Kalau hatam sering, hatam Quran sering. Baca surat Ali Imran ayat 133. Maka ketika itu mengkaji lalu mentadabburi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ujungnya apa? Berarti udah tentang apanya ya? Tentang takwa. Wasari'u, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, segeralah kalian, cepetan. Kalau bahasa kita di pesantren itu kalau lagi ngantri nih Pak, ngantri mau ada taklim, mau ada kegiatan di pesantren, itu pimpinan ketua kita, rois kita selalu ngomong surah nah, gitu. Cepetan gitu. GC itu bahasanya. Wasari'u, dan gerak cepatlah kalian ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan daripada Tuhan kalian. Itu kita diingetin oleh Allah untuk senantiasa menyegerakan diri untuk memohon ampun kepada Allah. Siapakah Allah itu? Allah adalah wajannatin 'arduhas samawati wal ardh, pemilik surga yang luas surganya itu seluas langit dan buat siapa tuh surga? U'iddat lil muttaqin, diperuntukkan itu surga untuk orang yang bertakwa. Pertanyaannya,
Ini nanti ciri-cirinya takwa dilanjutkan ya ayatnya. Ada nggak ciri-ciri itu nongol di dalam diri kita? Yang pertama dalam Al-Quran surat Ali Imran tadi 133, berarti selanjutnya 134. Nanti pulang dari sini boleh dikumpulkan Al-Qurannya. Alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa kata Allah, orang yang gemar berinfak dikala ia lapang maupun sempit. Saya mau berinfak tapi saya nggak punya nggak punya harta. Bisa nggak berinfak dengan yang lain? Pakai tenaga. Nggak punya tenaga, pakai pikiran. Nggak punya pikiran, pakai apa? Gue doain ya. Gue harus apa? Gue doain ya. Itu infak nggak? Termasuk infak. Kita nggak bisa membantu dengan harta kita, bantu dengan apa yang kita bisa. Maka infak terbaik bagi diri kita adalah menjaga lisan kita daripada mencaci maki atau menjatuhkan satu sama lain. Mau gelarnya dia kiai, mau gelarnya dia ulama sekalipun, ketika lisannya tidak bisa dijaga, maka disitulah Allah akan jatuhkan martabatnya. Maka infak diartikan apa yang kita bisa berikan kepada orang lain lah. Artinya apa tuh? Bapak ngasih duit ke orang, nih lo gue bantu nih. Memang lo miskin banget, goblok lah. Salah satu kira-kira. Kita bantu aja ada kata-kata itu, orang jadi tersinggung. Maka baginda Nabi menyindir dalam kitab Nasaihul Ibad. Afdhalul a'mali ilallah idkhalu sururi ala qalbil mu'min. Amal yang paling utama nyenengin hatinya orang yang beriman. Berarti kalau nyakitin hatinya orang beriman, dia tertolak amalannya. Siapa yang mengatakan? Baginda Nabi Muhammad SAW. Dari mana kita bisa tahu? Dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Imam Nawawi Al-Banani. Afdhalul a'mali ilallah idkhalu sururi ala qalbil mu'min. Nyenengin orang lain itu termasuk amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu. Memberi jangan sampai menghina. Ketika kita pengen memberi, silakan bagus memberi, tapi jangan sampai apalagi nggak memberi kita menghina, itu namanya kurang, ya kan? Jelas. Jadi jangan sampai kita tidak memberi, kita memberi menghina aja nggak boleh, apalagi tidak memberi sampai paham sampai sini? Sedekahkan apa yang kita punya. Nggak punya harta pakai tenaga, nggak punya tenaga pakai pikiran. Nggak bisa pakai pikiran, ucapkan dengan ucapan yang baik. Itu termasuk sedekah. Terus yang kedua, alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Jadi ketika kamu lagi marah bisa menahannya, jaminan yang Allah berikan adalah mana sabdanya? La taghdab walakal janganlah engkau marah, maka bagimu pertanyaannya. Istrinya baginda Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah marah enggak? Enggak. Istrinya Nabi, pikiran kita kan gitu ya. Istrinya Nabi Aisyah pernah marah karena dibuat kesel sama pembantunya. Ya namanya pembantu kan kadang di rumah kita keselin ya. Ada orang rumah kita keselin. Siti Aisyah pengen marah-marah nih sama pembantunya. Jadi marah nggak Aisyah? Aisyah jadi marah nggak ke pembantunya? Ketika Aisyah ingin marah ke pembantunya, hatinya teringat bahwasanya cirinya orang yang beriman adalah bisa menahan amarah. Maka disampaikan oleh Aisyah, amarahku bisa tidak terjadi lantaran masih terletak keimanan di dalam hatiku. Oleh karena itu tanamkan keimanan di hati agar kita mengurangi daripada marah. Marah boleh kan? Boleh, jangan diartikan marah nggak boleh. Marah boleh, tapi jangan kelebihan marah. Ya. Terus yang ketiga, wal afina 'anil nas, saling memaafkan daripada satu sama
satu sama lain. Memberikan maaf mulia, tapi meminta maaf jauh lebih mulia. Maka ingat nih Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menerima amalan kita, taubat kita, jika urusan permasalahannya itu kepada manusia. Jadi misalnya Bapak ngatain orang, lalu Bapak berangkat umroh, berangkat haji, sekalipun berdoa, bertaubat di depan Ka'bah, itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan muhadi yang menyampaikan, bukan muhadi yang yang mengatakan bahwasanya disebutkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika urusanmu dengan hambaku, maka aku tidak berurus campur kecuali engkau telah menyelesaikan urusanmu dengan hambaku. Paham gak maksudnya? Kalau urusan kita makhluk ketemu makhluk, kita taubat diterima gak Pak? Makhluk ketemu makhluk. Misal nih, kita sering sholat, tapi lisan kita nyakitin orang. Sholat, tapi lisan kita nyakitin orang. Berarti kan ada orang yang kita sakitin ya. Ada makhluknya Allah kan. Ketika kita berdoa, ya Allah, kayaknya saya tadi ngomong salah gak sama si Anu. Itu kira-kira taubat kita diterima gak sama Allah? Dibalikin sama Allah, taubatmu akan aku terima setelah engkau menyelesaikan urusanmu dengan hambaku. Jadi urusan dengan makhluk Allah ternyata lebih berat daripada kita urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita naudzubillah min dzalik. Bisa contoh, sholat kita tinggalkan, dosa kan? Urusan kita sama siapa? Taubat sama Allah diterima nggak? Ada urusan nggak sama yang lain? Tapi kalau mulut kita nyakitin orang, lisan kita menjatuhkan harga diri orang, kita taubat kepada Allah, kita sadar bahwa itu salah, diterima nggak sama Allah? Tidak, sebelum urusanmu dengan makhlukku selesai. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tak bisa syukur terhadap nikmat yang kecil, dia nggak bisa syukur terhadap nikmat yang banyak. Artinya kita nggak bakal bisa dikasih nikmat yang banyak sebelum kita bisa mensyukuri nikmat yang udah diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus wallahu yuhibbul muhsinin. Ditutup ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Makanya tadi syairnya luar biasa deh. Apa syairnya? Allah senantiasa mencintai orang-orang yang berbuat baik. Khairul bariyah nazara ilayya ma sebelah sini doang. Sebelah sininya mana? Hah? Sebelah sini mana tuh ya? Berarti selawat bukan khusus sama doa. Khairul bariyah, sebaik-baiknya ciptaan. Sebab siapa yang sebaik-baiknya ciptaan? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kita disuruh apa? Nasrah ilayya, pandang kami tuh. Kita kalau dipandang enak gak tuh? Kita lagi dipandangin tuh. Enak gak tuh? Nasrah ilayya ma anta ila, maka tiada lain selain engkau kanzul afiyah. Luar biasa kata maknanya. Maka tim harusnya selalu bilang, ketika kau bersolawat sesekali terjemahkan artinya biar yang lain pada ngikut. Ya kan? Ketika kau membaca solawat, biar yang lain pada ngikut. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, dia baca terjemahannya baik, ternyata cukup artinya. Ujungnya apa tadi ujungnya? Enggak, yang ujung. Nah, sholatu rabbi alaika madama qalbi bidikri, itu luar biasa Pak. Itu nggak sembarangan. Kemarin saya udah pernah bahas sholawat terbagi menjadi 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat, malaikat bersolawat, hamba-hambanya Allah bersolawat. Ini yang sholawat siapa?
Salatu Rabbi alaika hibbi madama qalbi bidikri hayya. Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Terus alaika hibbi kepada Nabi Muhammad lantaran Allah cinta. Allah cinta kepada Nabi Muhammad, kita cinta sama Nabi Muhammad, maka harus mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bahwasanya ikrar kita tuh madama qalbi bidzikri hayyan. Tidak ada di hatiku kecuali untuk senantiasa mengingat daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ujung materi hari ini saya sampaikan satu hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, ucapkanlah ucapan yang baik. Kalau nggak bisa mengucap yang baik, lebih baik diam. Berarti orang diam itu menghindari daripada ucapan yang tidak tidak baik. Semuanya itu lebih baik diam. Berarti diam lebih baik. Jelas nggak Pak? Itu hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kita semua termasuk hambanya Allah yang senantiasa memberikan kebanggaan, kesenangan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa memasukkan kegembiraan kepada hatinya orang-orang yang beriman, sehingga wafatnya kita semoga Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum bima ajma'in. Mohon maaf lahir batin. Aqulu qawli hadza tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.